Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang materi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Silakan dilihat dulu nak di sana. Apa itu tujuan daripada pembelajaran kita adalah mengetahui daripada pengertian pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Itu kompetensi yang akan kita capai ya. Indikatornya sudah itu. Kemudian sebelum memasuki pelajaran kita harus mengetahui tentang apa itu pergaulan bebas, apa itu perbuatan zina. Ya, silakan dilihat di sini ya, pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang melanggar norma, baik norma agama atau norma lain yang berlaku. Jadi pengertian daripada pergaulan bebas adalah sesuatu yang melanggar dari norma, baik itu norma undang-undang negara ataupun norma agama ataupun norma adat yang berlaku. Itu adalah pergaulan bebas, ya. Kemudian perbuatan zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan untuk laki-laki atau perempuan di luar pernikahan, ya. Jadi ini pengertian daripada keduanya adalah apabila pergaulan bebas adalah perbuatan yang melanggar norma, baik norma agama, norma lainnya yang berlaku di lingkungannya, ya, ataupun di lingkungan setempat tersebut. Kemudian perbuatan zina adalah suatu hubungan yang layaknya suami istri yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan di luar pernikahan. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang pengertian ini dulu? Ada? Belum ada. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi bahwa materi pembelajarannya adalah termuat atau tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, Quran surat 17 ayat ke-32 dan Quran ke-17 ayat kedua, yaitu ini wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Artinya apa itu? Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Jadi seperti itu pengertiannya bahwa jangan sekali-kali mendekati zina. Jangan sampai terpikir di dalam benak kita bahwa yang dilarang adalah mendekati, sedangkan melakukannya diboleh. Bukan seperti itu. Jangankan melakukan, mendekati saja kita sudah tidak diperbolehkan. Baik, pengertiannya seperti itu ya. Jadi diambilnya jangan secara logikanya bahwa zina itu tidak boleh didekati tapi boleh dilakukan, bukan seperti itu. Bahkan didekati saja nggak boleh, apalagi dilakukan. Yang kedua adalah lihat di dalam Quran surat 17 ayat kedua yang artinya adalah ini, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agamamu, hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dalam pelaksanaannya hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi apabila dari ayat di sini bahwa diceritakan bahwa diisyaratkan bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki itu harus didera sebanyak 100 kali dan jangan ada rasa belas kasihan. Ya. Jadi seperti itu hukumannya. Kemudian hal-hal yang dapat mendekati zina. Baik ya. Minta tolong dibaca dulu dari depan, siapa itu namanya? Cahyo. Silakan baca yang A. Lihat atau memperlihatkan aurat terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Baik ya. Hal-hal yang dapat mendekati zina adalah melihat atau memperlihatkan aurat kepada lawan jenis kita. Ya, seandainya laki-laki memperlihatkan aurat perempuan, yaitu yang akan bisa mendatangkan daripada hal-hal mendekati zina. Ya, yang kemudian ke B di belakangnya dibaca. B. Menyentuh atau memegang lawan jenis yang bukan mahram dengan sengaja. Baik, menyentuh atau memegang lawan jenis dengan sengaja. Jadi jangan sampai kita memegang lawan
menghayalkan sesuatu yang kira-kira itu mendatangkan daripada kepuasan syahwat saja. Nah, hal yang tersebut itu sangat berbahaya karena apa? Hal yang membayangkan sesuatu yang seperti itu akan menimbulkan sesuatu yang mengarah kepada zina. Ya, baik. Ya, jadi hayalan-hayalan yang seperti itu, nah itu perlu kita jauhi. Yang selanjutnya silakan Nak, lagi. Ini baca. Nah, melakukan sesuatu terhadap dirinya yang dapat menimbulkan syahwat. Maaf ya, untuk laki-laki. Kalau megang HP itu kan sesuatu, maksudnya itu jangan sampai mengarahkan kepada biasanya ya. Zina itu tidak terjadi di depan mata kita, tetapi melalui handphone bisa. Di internet banyak, nah sudah berderet sudah. Jadi, nah yang kira-kira seperti itu nggak usah digunakan, ya. Untuk yang laki-laki, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Silakan. Paham semua apa enggak? Paham. Baik, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah, macam-macam ataupun kategori zina. A. Zina musan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. B. Zina ghairu musan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah ya pezina musan adalah dirajam ataupun dilempari dengan batu yang sederhana sampai meninggal. Itu apabila orang tersebut sudah melakukan zina apabila dia sudah menikah. Ya, zina musan. Kemudian yang zina ghairu musan, yaitu pezina yang belum pernah menikah. Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun di tempat yang lain. Nah, seperti itu. Kalau Anda tinggalnya di B2, berarti harus diusir dari B2 sini selama 1 tahun dulu. Ketika sudah lebih dari 1 tahun, baru pulang ke sini lagi. Nah, seperti itu ya. Baik, ada ya yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum mengarah kepada yang ke depan, silakan. Ayo, silakan. Silakan tanya. Silakan. Silakan, angkat tangan. Angkat tangan, berdiri. Siapa namanya? Mona Lisa. Ya, silakan Mona Lisa. Apa hukumnya bagi orang yang melakukan zina apabila masih single atau lajang dan yang sudah menikah? Baik. Baik. Apa hukumannya bagi orang yang melakukan zina apabila masih single dan yang sudah menikah? Baik. Di antara audien yang lain, teman-teman ada yang bisa menjawab? Barusan sudah Pak Derajat jelaskan bahwa hukuman dan bentuk-bentuknya tadi. Silakan. Ada yang silakan. Berdiri. Silakan berdiri dulu. Silakan. Nama saya Wisnu Citra Permatasari. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Mona Lisa yang tadi ditanyakan apa hukuman bagi orang yang melakukan zina apabila masih single dan sudah menikah atau berkeluarga, bukan begitu? Jadi yang dimaksud dengan hukuman bagi orang yang melakukan zina bagi yang masih single itu tergolong dalam zina ghairu muhsan, dan apabila sudah berkeluarga itu dia tergolong dalam zina muhsan. Jadi hukumannya bagi pezina yang masih single itu adalah perzinaan yang masih lajang dan belum menikah. Hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya, hukuman bagi seseorang yang melakukan perzinaan apabila sudah berkeluarga, hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu sederhana sampai meninggal tanpa belas kasihan. Cukup, Pak. Baik, bagaimana anak? Siapa dari Mona Lisa ada yang kira-kira belum paham? Baik, yang sudah paham. Jadi macam-macam zina tadi, macam-macam zina kita lihat di sini bahwa zina itu ada 2 macam ataupun 2 hal.
jenis penyakit menular disebabkan oleh aktivitas bakteri yang timbul akibat hubungan seks kotor seperti seks bebas dan sejenisnya. Jadi seseorang yang melakukan zina di luar pernikahannya tadi, maksudnya di luar dengan istrinya masing-masing tadi, itu akan menimbulkan satu bakteri, yang bakteri itu adalah dikatakan raja singa. Ya, sifilis itu namanya raja singa. Saking hebatnya, saking bahayanya disebutkan bahwa raja singa. Padahal singa itu adalah raja hutan. Ya, jadi seperti itu timbul penyakit yang penyakit sifilis. Yang kedua, penyakit gonore. Gonore adalah penyakit yang dapat merusak sistem produksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi yang penyakit yang kedua adalah yang timbulkan akibat pergaulan bebas ataupun zina tadi adalah penyakit gonore yang dapat merusak reproduksi perempuan ataupun reproduksi laki-laki, baik terdapat di ovumnya kalau perempuan ataupun di tempat spermanya untuk laki-laki tadi. Ya. Yang ketiga adalah herpes genitalia. Adalah penyakit yang disebabkan virus bakteri yang menyerang kulit manusia dan masuk serta dapat menyerang saraf-saraf baik itu kepada mata dan organ tubuh lainnya. Ya, jadi seperti itu. Ketiga adalah AIDS. AIDS adalah penyakit hilangnya kekebalan tubuh dan tidak dapat diobati. Ya, jadi seperti itulah. Faktor-faktor penyebab ataupun faktor penyebab itu ada dua, yaitu pertama faktor penyebab dari luar dan dari dalam. Ya, jadi seperti itu. Faktor dari luar itu adalah sekularisme, lemahnya kontrol orang tua, dan kemudian dari dalamnya adalah ancaman, dan selanjutnya adalah ancaman jika berzina ada orang yang belum menikah dan hukumnya bagaimana, seperti itu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, silakan. Nah, kemudian materi yang akan datang adalah iman kepada malaikat. Ya, materi selanjutnya yang akan kita pelajari untuk minggu depan itu adalah iman kepada malaikat. Jadi untuk selanjutnya silakan pelajari apa itu pengertian iman kepada malaikat dan macam-macam malaikat, apa tugas-tugas malaikatnya. Ya, baik. Ada yang tanyakan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, ini ada tugas dari Bapak ya. Silakan dipelajari ataupun silakan dikerjakan di rumah. Yang pertama A, silakan dicatat ya, silakan dicatat pengertian daripada apa itu pengertian daripada pergaulan bebas. Dan yang nomor 2 adalah apa itu perbuatan zina. Kemudian nomor 4-nya macam-macam ataupun faktor yang bisa menyebabkan pergaulan bebas dan faktor-faktor yang menyebabkan daripada zina. Silakan ya, silakan ditulis. Nah, minggu depan kita kumpulkan lagi soalnya yang tadi. Kemudian silakan dipelajari tentang iman kepada malaikat. Ada yang tanyakan? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham saya akhiri ya. Assalamualaikum.